kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kayaknya yang belum hadir hanya Cak Ron. Akar tidak hadir. Yes, kapan? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Yang kami hormati Ketua Pemda Solo Bapak Suryono, yang kami hormati dan kami sayangi para pengurus dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta penyayangnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di sini dalam rangka forum komunikasi P2L Solo triwulan 3 tahun 2025 yang mengambil tema Istiqomah berupaya tingkatkan pelayanan dan kesejahteraan kita. Suatu tema yang luar biasa, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Badan kekal umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Berdiri tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulang. Mari kita mulai saja acara ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu semua, Pak Ami, Pak Yanto, Pak Sur dan Bapak Ibu semua. Marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars P2L. Jadi pandu ibuku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, monggo sejenak kita berdoa, menundukkan kepala, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan ini agar dapat terlaksana dengan lancar, mudah, dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Doa akan kami pimpin secara Islam kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua yang beragama selain Islam, dimohon untuk berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Doa dan segera saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bika bi fadlika wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat minal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wa li walidina wa lahum ma rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur karena kehadiran Ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan pada kami, khususnya para pengurus P2 Jakarta Solo ini. Terbukti hari ini kami bisa hadir di tempat ini untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha memberi petunjuk, limpahkanlah rahmat Kamu yang taufik dan hidayah-Mu, keberkahan dan ridho-Mu. Bimbinglah kami dalam melaksanakan program Triwulan 3 P2 Jakarta Solo ini agar menghasilkan keputusan terbaik untuk kebaikan dan kemaslahatan kami keluarga besar P2 Jakarta Solo ini. Mudahkanlah Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah kekuatan iman, kesabaran pada kami pengurus P2 Jakarta Solo ini dalam mengemban amanah dari anggota atau keluarga besar P2 Jakarta Solo ini. Limpahkanlah bimbingan dan petunjuk kepada kami Ya Allah, agar kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh amanah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah kepada kami kearifan di sisa usia kami yang sudah senja ini, agar kami dapat mengisi dengan ketaatan kepada-Mu. Jadikanlah kami menjadi golongan hamba-Mu yang bertakwa Ya Allah, selamat di dunia wal akhirah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha mengampuni dosa, pengampun dosa, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dan dosa semua saudara-saudara kami, baik dosa yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ampunilah kami Ya Allah, jangan Kau azab atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah yang Maha mengampuni doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqni tawbatan nasuka qablahu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslim bi sabqul khabul hatta kulli ila nafsika rabbani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi biarlah melakukan saya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari
KBBC P2 Suku kepada Bapak Yanto Sugiyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan. Untuk itu mari kita akhirnya bersyukur pada Sang Pencipta dan Penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih berikan kesempatan sehat supaya kita bersyukur pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada KBBC Solo Pak Amin yang telah konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan rundown dari program tahunan yang telah dibuat. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pengurus yang telah dan sukarela masih bisa mengopeni para PNP kita. Kita kerja dengan cerdas, ikhlas dan tuntas. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Namun yang pertama, kelihatannya ini sudah wayai Datul Ulang. Jadi Datul Ulang kemarin juga ada cerita seru waktu Polkom di Magelang. Ada salah satu KBBC yang dengan bangga yang menyatakan, saya sudah datul, mari teman-teman yang lain kalau mau datul mudah kok, yang lainnya diam semua karena yang lain kompak. Saya datulnya sampai setel baru. Akhirnya dia menyadari bahwa teman-teman itu kompak dengan KPJ-nya. Ya sudah, nanti kita datulnya pada bulan September, dan dia pun meminta maaf karena dia tidak tahu kegiatan yang lain-lainnya dan mungkin ada komunikasi yang selaras dengan KPJ-nya sehingga ya pokoknya jalan duluan. Ya memang betul sih ya, aturan demikian. Tadi ya kita juga harus tahu juga aturan kita yang mana kita organisasi perlu anggaran, dan anggarannya yang dari operasional bulanan itu jelas tidak akan cukup kalau menunggu itu. Banyak kegiatan yang kita lakukan, termasuk juga nanti untuk membuat kesegaran kita semua sebagai pengurus agar tidak monoton, tidak itu aja. Nanti mungkin juga dari seksi giling bisa merencanakan lagi untuk revolusi buat kita. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih kepada seksi sosial, terutama Mas Dewa, terus dengan Nyonya, saya juga ada Mbak Lia, Mbak Meni, dan teman-teman semua seksi sosial yang sudah mulai menyambangi teman-teman kita yang menderita sakit. Jadi sudah ada laporannya, ada di rumah sakit, di pokok rumah masing-masing sudah mulai datang. Harapan saya yang di komisariat cabang-cabang juga bila ada kawan kita yang merasa ada yang sakit, mungkin bisa disambangi dan bisa memberikan sedikit souvenir dari kita ya, artinya untuk anggarannya bisa di pertanggungan ke Mbak Wendy. Jadi kita ada anggaran untuk itu, karena sampai kali ini saya perhatikan kok sepi gitu yang di cabang-cabang, kok bisa sehat kabeh gitu ya. Ya mudah-mudahan sehat semua sih ya. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja teman-teman dari saya.
sisi keuangan kita masih baik, masih bisa berjalan normal. Pak Amin dapat mengendalikan dengan baik. Mudah-mudahan bisa untuk semuanya operasional kita berjalan dengan baik. Mungkin bisa itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak sambutan KPJ yang memaparkan kinerja dan pemaparan program kerja triwulan 3 tahun 2020 kepada Bapak Amin Rahmati. Kami persilakan. Izin turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pakai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita hadir di Hotel Horizon Harizani dengan kondisi sehat, bergas, cantik dan tampan semuanya. Ini seperti kondisi 25 tahun yang lalu. Mantap. Pak Jokowi seperti baru lulus SMA. Lulusan SMK Pak. Jadi, puji syukur kita menjadikan alhamdulillah pada agenda Forkom triwulan 3 pada tahun 2022 ini kita masih bisa eksis untuk melaksanakannya. Agenda kita pada hari ini adalah review program kerja kita kemarin dan pada triwulan ketiga ini. Mohon izin karena overballnya pakai kopi ya, saya sih pakai kopi ya. Kayak model. Akhirnya dari dia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pada Forkom ini sengaja mengambil tema istiqomah berupaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kita. Ini walaupun kalimatnya sederhana tapi maknanya sangat dalam ya. Istiqomah berupaya. Jadi kita bukan istiqomah meningkatkan tapi istiqomah berupaya. Karena tanpa berupaya kita tidak akan bisa melaksanakan cita-cita kita, yaitu melayani anggota dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yanto Subanto sebagai KPPC Solo dan jajarannya nih, kemudian Pak Suryono selaku Ketua Komentel dan jajarannya, dan yang saya banggakan Pak Pejuang PC Solo, Pak Ketua Komisariat, para bidang-bidang. Izinkan saya akan sampaikan beberapa hal. Next Pak. Yang pertama kita sampaikan hasil Forkom di Magelang kemarin ya. Jadi kemarin seru, kita sebelum Forkom kita lupa kondisi tulang kita itu sebenarnya sudah terobos, tapi nekat kita naik turun itu 1002 anak tangga di Gunung Tiga. Alhamdulillah walaupun berlatih kita bisa sampai finish, dan sesuai dengan ceritanya orang satu, setelah dari sana tuh mendapat bintang. Itu saya mendapat bintang 7. Karena hasil dari Forkom kemarin
Yaitu kita akan mengadakan senam wisata regional Jawa Tengah DIY pada tahun 2026. Jadi kemarin SWN yang ke-6 di Jogja sudah sukses. Kemudian sambil menunggu SWN yang berikutnya di Makassar, kita akan isi tahun 2026 itu dengan kegiatan SWN. Jadi anggotanya adalah seluruh KPC KBPC Jateng DIY dan anggotanya kita targetkan 1.000 peserta. Jadi diharapkan masing-masing TC itu mengirimkan 100 peserta. 100 dari 10 jadi 1.000. Tempatnya di Purwokerto. Kapannya nanti akan disampaikan setelah terbentuk panitianya. Yang kedua, ini untuk SBN yang ke-7 di Makassar, kemarin diwacanakan itu kita dari Jateng DIY akan berangkat bersama-sama naik kapal laut. Untuk pulangnya kita dibebaskan, apakah mau mundur atau mau naik pesawat atau apa. Yang penting kita saat berangkat itu semangatnya adalah kebersamaan. Satu seragam, satu staf dari Surabaya. Itu terus kesempatan yang ketiga adalah yang seperti disampaikan Pak Yanto tadi terkait data ulang. Kita KPC Jateng DIY sepakat untuk mengamankan kontraprestasi dari data ulang, yaitu kita amankan yang belum melaksanakan data ulang mandiri, kita amankan untuk bisa kita daftarkan secara mandiri. Itu kemarin dengan semangatnya dari Jogja itu memprogramirkan dan apa istilahnya dengan semangatnya kita amankan data ulang mandiri. Karena ini memang saling lirik-lirikan gitu, mengarah ke keluarga dengan KPMT. Kemudian yang keempat, untuk platform ke-13 nanti akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Itu sedikit oleh dari platform di Magelang kemarin. Kemudian kembali kita ke tujuan utama kita sesuai tema tadi, istiqomah berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan kesadaran anggota. Kita akan mereview program kerja kita di ruang 3 ini. Alhamdulillah setelah kita pelajari program kerja di ruang 3 ini inline dengan tema yang kita tanamkan tadi. Jadi untuk poin pertama masalah implementasi ibu, alhamdulillah kita masih istiqomah ya untuk melaksanakan ibu, baik ibu Islam, ibu Kristiani, kemudian senam dan kesenian kita jalankan sesuai dengan program. Kemudian untuk pelaporan keuangan kita sudah selesai pada tanggal 1 Juli kemarin. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaporan perkebunan ini ada kebijakan baru dari BP Pusat bahwa laporan yang perlu disampaikan adalah laporan fisik saja, secara online sudah tidak diperlukan. Kemudian untuk agenda pertemuan pengurus, alhamdulillah Forkom per 3 bulannya kita laksanakan pada hari ini. Kemudian untuk evaluasi maupun audit keuangan
setiap minggu pertama per bulannya. Kemudian untuk pertemuan dengan anggota, kami rencanakan sebetulnya kita akan mengunjungi Komisariat Klaten pada saat pertemuan di Komsat Klaten nanti. Jadi nanti kita agendakan saat pertemuan itu kita sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini. Cuman tadi saya sudah ngobrol sama Pak Tanto, ternyata pelaksanaannya awal Agustus, jadi terlalu dekat ya. Jadi kemungkinan kita reschedule kita nonton ya. Mungkin kalau ada konsep lain yang akan melakukan pertemuan, kami bisa hadir di sana. Kalau Sragen sudah bulan kemarin ya, mungkin Wonogiri sama Karanganyar itu digabung bisa juga. Kapan? Digabung tempatnya di Sukoharjo. Jadi 3. Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri. Karena kan anggotanya sedikit ya. Nah, kita kumpulkan apakah di mana gitu, di Sukoharjo atau di mana, di Wonogiri. Kita akan sosialisasi. Karena kan kita juga punya ini ya, khawatir aku kok didasikan anggota kiri ya. Riane di Parane kok kita di Parane. Jadi mungkin nanti bisa diunduh bareng ya, 3 komisariat yang anggotanya sedikit-sedikit. Kita kapan kumpulkan, tempatnya di mana? Yang jelas tempatnya bukan di Boyolali. Jadi untuk agenda ini kita pending, nanti kita lanjutkan infonya. Kemudian untuk kegiatan sosial, insya Allah kita akan melaksanakan bakti sosial yang triwulan 3 ini pada tanggal 4 Agustus sendiri. Distribusinya mohon maaf ya, untuk triwulan ini kita turun paketnya ya. Dulu saat triwulan 1 itu kita 150 paket, sekarang hanya 125. Mengingat semua harga berubah ya. Jadi kalau kita masih tetap seperti yang kemarin dengan satu paketnya 150, itu sepertinya isinya kurang rendah ya. Jadi nanti saat kita diskusi, kita putuskan satu paketnya seharga berapa. Mungkin nanti Bu Dewi sama Bu Rasmina bisa sampaikan hasil survei pasar kemarin, apakah cukup 160 atau 165 atau berapa. Nanti kita sepakati bersama. Yang jelas semoga kita untuk triwulan 3 ini sekitar 22.500.000. Insya Allah nggak sampai segitu. Kemudian untuk kunjungan PMP sakit, terima kasih Pak Theo sama Bu Eni dan teman-teman ya, yang sudah dengan semangatnya menyambangi PMP kita yang sedang mendapat usia sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Untuk yang meninggal dunia juga kami sampaikan terima kasih pada seksi ibu dan komisariat yang selalu bisa hadir pada saat acara pemakaman PMP kita yang meninggal. Kemudian kalender Oke yang berikutnya yang ke-6 adalah pemutahiran data. Ini kita sampaikan tadi. Untuk pelaksanaan autentikasi mandiri sudah berlangsung ya, sampai dengan akhir Agustus nanti. Ini adalah hak dari PMP. Jadi dia mau mandiri atau non mandiri, kita tidak bisa memaksa, hanya
bisa menghimbau. Ya. Himbauan kita kemarin kita sampaikan pada saat potong. Jadi alasannya kalau dapur mandiri itu untuk panjenengan sendiri. Tapi kalau dapur mandiri di samping mendapat kompensasi sendiri, kita juga bisa beramal, ya beramal baik untuk P2TR pusat maupun P2TR pusat. 80% untuk PC dan 20% untuk PP. Sepertinya 5 itu besar. Itu bagi yang potongannya besar. Kalau yang akhir-akhir ini kan potongannya 50.000. Tapi kalau yang dulu-dulu itu ada yang potongannya 3.400, 5.400. Jadi kalau mengandalkan itu kan kecil sekali. Jadi kalau PC Solo itu anggotanya adalah 693, itu BOP kita yang kita terima setiap bulan itu sekitar 6 juta. Dari 643 ini yang sudah menyerahkan surat pernyataan mengiur itu baru 635, yang 8 belum. Yang 8 belum ini adalah PMP yang mutasi dari pensiunan ke janda atau garuda, dan PMP baru. Insya Allah untuk PMP baru sudah langsung kita buatkan. Jadi yang biasanya agak lambat itu yang mutasi. Dari 6 juta ini adalah untuk operasional bulan kita. Insya Allah dari ini kita bisa jalan, untuk berupaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kita. Untuk iuran sosial wajib yang 5.000 itu saat ini kan mulai melalui potongan MP bulanan yang dikelola oleh Koganter, bayar sendiri langsung ke seksi sosial dan langsung rekening Koganter. Jadi jika semua mengiur diharapkan terkumpul dana itu per bulannya 3,2 juta dari 5.000 kali 63 itu. Namun realisasinya belum semua PMP mengiur. Saat ini yang kita terima hanya sekitar 65%-nya saja. Jadi sekitar naik turun itu 2,1 juta. Ini yang iuran wajib. Kemudian untuk yang sosial sukarela ini alhamdulillah lebih besar dibandingkan dengan yang wajib tadi. Jadi rata-rata per bulan kita terimanya 2,6 juta per bulan. Ini peruntukannya adalah untuk baksos 3 bulanan itu, kemudian untuk kunjungan sosial lainnya, bantuan dakem yang 500 untuk PMP, untuk 300 itu kita berikan untuk suami atau istrinya, dan untuk anak itu 150.000. Dan bantuan kekurangan biaya renovasi rumah. Jadi perlu kita bersama, saat kita melaksanakan bedah rumah itu kita selalu nambah nombor. Jadi inti dari bedah rumah kita kenapa bisa berhasil dengan baik, karena kita selalu memperhatikan kondisi yang ada di sana. Jadi kita mani membawa, ya. Kalau PC lain, saya kira jarang yang berani nombok sedikit aja ada protes ke Batom ini, saya kok nombok itu. Kalau kita udah kirim kan dari Batom itu sudah mengetahui bahwa Solo itu memang selalu nombok. Makanya kita selalu mendapat nilai yang baik.
Untuk edukasi sosialisasi itu melalui website ini, alhamdulillah ya, terima kasih Pak Eko yang selalu menyumbang busanya di P2R. Kita selalu mendapat kontraprestasi per 3 bulannya itu 600.000 rupiah. Ini masuk ke kas kita. Jadi nyun sewu Pak Eko, tidak kita sampaikan tapi langsung masuk ke kas Y. Terima kasih. Jadi ini bukan 200.000, ini bukan kali tayangan, tapi 1 bulan 200.000, minimal 1 tayangan, maksimal kalau bisa 2 atau 3 saja. Jadi kalau kebanyakan informasi dari PP kemarin, kasihan adminnya web P2R karena sudah sepuh sendirian, kalau selalu mengupdate di planet itu agak repot. Jadi terima kasih Pak Eko sudah membantu P2R paling enggak 200.000 per bulan. Jadi memang kepada Pak Eko ya. Kemudian yang seperti seminar itu ya, jadi yang kita laksanakan saat ini itu 4 juta per 3 bulan. Cuman kita nanti pastikan dulu minimal berapa kali pertemuan, kita akan coba untuk mendapatkan konfigurasi yang 4 juta itu. Kemudian untuk pemutahiran data itu ada 2, autentikasi maupun perubahan data. Untuk autentikasi mandiri tidak ada konfigurasi. Kemudian untuk non mandiri ada konfigurasi 75.000 per PMP dengan rincian 45.000 untuk PC dan 30.000 untuk PP. Kemudian untuk autentikasi khusus itu 300.000 per order. Tapi ini sudah selama 4 tahun ini tidak pernah ada. Jadi dapet itu langsung datang ke PMP. Memang agak licik aja. Jadi itu. Kemudian untuk perubahan data, untuk laporan meninggal dunia itu kita mendapat kontrapestasi 542.500 kali prosentase kinerja. Jadi kalau misalkan kalau ukurnya 2 hari, misalkan kita 1 hari sudah melaporkan, itu 547 ini kali 110%. Gitu. Jadi naik dulu di sini. Alhamdulillah kita masih bisa melaporkannya di awal-awal. Jadi kita selalu mendapat kinerja di atas 100%. Kemudian untuk laporan C, jadi cerai dan laporan KL itu kawin lagi, itu kita mendapat 1 juta. Nah, siapa yang mau menyumbang? Janganlah ya, ini itu. Kemudian satu lagi untuk layanan pada PMP itu seperti Mbak Na selalu memberikan permintaan untuk PSK atau slip antar pensiun, setelah keterangan itu kita mendapat kontrapestasi 5.000 per PMP selama 3 bulan. Jadi 3 bulan kita mendapat 5.000 kali PMP kita. Ya sedikit-sedikit kita kumpulkan bisa sebagai modal kita untuk pelayanan. Ini tadi untuk kontrapestasi yang datu non mandiri ya. Itu 150.000 itu untuk PMP, kemudian yang 75 itu untuk P2R itu dengan dibagi 30 untuk dagingnya PP, nanti kembali ke kita sebesar 12 juta per PMP.
dan 45.000 untuk operasional kita. Di samping itu ada juga bantuan KCS dari Yakes, itu yang kita terima untuk operasional senam kita. Nilainya yang bisa membantu kita lah ya. Itu per PMB berapa Pak? Pak Bin? Per PMB sekitar 1.500 atau 1.200 sampai 1.500 per Untuk satu PMB. bulan. Ya. Satu bulan ya. Satu bulan. Per PMB. Jadi bantuan ini adalah untuk ini honor pemandu. Kalau untuk konsumsi enggak tanggung jawab kita. Alhamdulillah teman-teman sadar ya, ikhlas mengisikan serangan yang ada di kita. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kemudian sumber lain lagi adalah ini yang terakhir, Sekar ini kapan akan kita terima? Sebenarnya udah lama ya, tapi nggak apa-apa, kita udah sering rutin di ruangan. Itu sumber pendapatan kita, dan dari sumber-sumber itu sampai dengan posisi Juni kemarin kita mempunyai saldo 163.300.000 luar biasa. Sejak kita terima warisan dari ibu, awal itu berapa ya? Ini dulu sempat sampai di angka 200 ini. Cuman karena kegiatan kita pada 2 tahun terakhir itu banyak sekali, akhirnya sedikit menguras kas kita, tapi kita masih aman. Ini dana yang ada di bank yang dikelola oleh Pak Antono dan Bu Weni. Kemudian untuk kas sosial kita, posisi sampai dengan Juni kemarin ada modal 26.600 sekian. Jadi ini nanti sebagai modal kita untuk baksos kita di triwulan 3 ini. Mudah-mudahan dengan modal ini kita bisa melaksanakan bakti sosial sebanyak 125 paket, dan kita bisa tetap istiqomah menyamai PMB kita yang sedang sakit. Harapannya semoga iuran anggota itu baik yang wajib maupun sukarela itu semakin banyak yang masuk, sehingga prestasi TC tetap bisa diterapkan. Kemudian sumber pendapatan terus mengalir dan pelayanan kita tidak terhambat. Dengan layanan prima, anggota semakin sejahtera. Itu teman-teman, ini ada kopi ngapain ini? Oh mau ngomong ya. UCT ikut piknik bersama. Asik. Bawa roti dan buah kurma. Yuk kita bekerjasama. Oke. Satu hati satu irama. Kami di sesi tanya jawab. Monggo yang mau tanya. Di Batu. Ada yang mau tanya? Monggo. Saya kain lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pertanyaan. Yang kami tanyakan untuk dana untuk Iya, monggo. yang kami tanyakan dana untuk menjenguk PMP yang sedang sakit, bagaimana
silakan untuk menyairkan, matur. Pada Pak teman-teman mengisyarat ya, kita ada dana untuk menjenguk teman kita yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Satu PP-nya 150 ya, 150. Nanti yang komisaran yang jauh bisa ditalangi dulu. Nanti saat panjenengan ke Solo atau dikumpulkan bagaimana monggo buat ini aja kwitansi aja, kwitansi kunjungan ke siapa itu pada tanggal berapa. Jadi kita nggak rumit-rumit lah, ya. Syukur yang kita harapkan ada fotonya karena untuk bahan laporan, ya. Jadi pas kunjungan foto, nanti pas pindah ke Solo itu disampaikan akan diganti oleh Pak Adona atau Dewan. Bisa juga akan kita transfer. Tapi kalau pas dengan pindah Solo, pas Bu Wendy atau Pak Kartono ada, bisa juga cash ini. Dan terus tadi pertanyaan Pak Wakiman yang di luar rapat tadi, misalkan ada anggotanya yang mau mengambil manfaat pensiunnya semua, apakah bisa secara perorangan? Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu dari kita, dijawab aja. Untuk MPS adalah program terpusat. Jadi sementara saat ini pusat itu belum melayani MPS perorangan. Itu baik untuk Tapetel maupun untuk Yakes. Paling enggak mungkin Ketua Kamsera bisa merekapnya kira-kira siapa-siapa yang akan dimasukkan. Mungkin misalkan ada lebih dari 5 atau berapa, kita akan usulkan ke PP atau ke Yakes, siapa tahu dalam waktu dekat ada minat seperti itu. Monggo yang lain? Iya. Pak, yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sebelumnya terima kasih Pak Amin yang sudah memaparkan capaian kita di triwulan ketiga. Namun demikian izinkanlah kami ada beberapa hal yang mohon pandangannya. Pertama tadi disampaikan masalah iuran sosial. Dana sosial tadi di mana per PSP tadi 5.000, kemudian capaiannya baru 65% gitu. Artinya masih ada 35% yang belum rutin atau belum mengangsur. Bisa dijelaskan Bapak masalah kendalanya apa? Barangkali nanti bisa dibagikan ke komsat-komsat yang ada sehingga kami pada waktu kunjungan silaturahim bisa mengedukasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah tadi disampaikan, saya juga kita tarik dari Pak Amin Diko bahwa nanti untuk kunjungan di PMP biasanya di kantor cabang ya, biasa di Klaten sudah, di Boyolali, terus ada wacana di 3 tadi Sukoharjo, Karanganyar maupun kira-kira memungkinkan kan? Artinya selama ini kita pertemuan dengan PMP itu nanti dilaksanakan per komsat, artinya misalnya di Solo Utara sekali-sekali dikumpulkan yang beberapa, kemudian Solo Barat, Solo Selatan, dan Solo Timur tentunya. Apakah itu juga memungkinkan? Karena selama ini kan PMP itu hanya ketemu misalnya pada waktu misalnya rapat Kopentel atau itu pun hanya terbatas. Jadi barangkali ya tidak semuanya pakai di Solo Barat ada 121, tidak semuanya, misalnya diambil berapa persen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masalah izin Pak. Nanti ini kan sementara data PMP yang kami kelola itu kan kita sepakati berdasarkan domisili. Nah ini ada kebetulan kami izin nanti dengan Komsat Solo Selatan, Solo Utara itu
kita perlu rekor Pak, karena non sewu kayak contohnya kita di Busuparmi itu sekarang di daerah Kaliwaso sana kan nggak mungkin untuk kami dari Solo Barat untuk menghandle, sehingga biar tujuannya kita biar efektif seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak, beberapa waktu lalu ada surat edaran Pak dari pusat masalah bedah rumah. Sebentar saya bacakan surat. Sewu bahwa untuk dari Batom nomor 15 tanggal 10 Januari yang intinya kriterianya adalah sanitasi dan ruang istirahat yang layak, sirkulasi udara, pencahayaan alami, kelembapan. Kemudian yang kedua, prioritas penggunaan bahan ramah lingkungan. Kemudian yang C, minimalisasi limbah bangunan yang masih bisa digunakan. Dan yang D, penggunaan lampu hemat energi. Non sewu ini yang dimaksud seperti apa Pak, sehingga kami nanti dari Komsat itu bisa menindaklanjuti sesuai kriteria yang dimaksud dari Batom Pusat. Itu Pak Amin, ada Pak yang akan mohonkan pencerahannya. Matur bila tahu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan pada pertanyaan yang baik. Yang pertama tadi untuk iuran wajib 5.000. Kenapa yang kita terima saat ini baru 65%? Itu mungkin nanti Bu Lili bisa menambahkan ya. Yang jelas yang belum membayar itu kebanyakan yang bukan anggota Komenter, kemudian yang mengambil cara bayar sendiri. Itu biasanya dia kalau nggak ditahu-tahu lupa. Gitu. Kalau yang dia kalau nggak ditahu-tahu lupa. Gitu. Kalau yang lewat sebagai anggota Komenter, alhamdulillah itu rutin bisa dipotong oleh Komenter. Kemudian yang biasanya yang agak lebar itu yang bayar sendiri maupun transfer. Jadi nanti mohon ini tugas kita bersama ya, baik komisariat maupun dari seksi sosial untuk selalu mengingatkan. Jadi mohon nanti setelah ini ada rekaman PMPP mana yang belum pernah melakukan iuran. Syukur kita bisa hitung sejak ini ya, tapi kalau tidak memungkinkan ya setelah per bulan ini kita bisa potongkan. Dan kebetulan nanti kan ada program baru dari Komenter, mungkin akan disampaikan Pak Suryono terkait dengan pemotongan itu bisa lewat sana juga. Mungkin perlu ditambahkan ini. Ya, terima kasih. Mungkin menambahkan untuk berkhusus sosial ini ya. Contohnya kayak Boyolali. Boyolali itu yang jadi anggota Komenter itu tuh Kompen tuh ya. Yang terpotong tuh hanya bayar itu 2, terus kemudian yang BS itu hanya Bu Indah sama Pak Komari. Nah, yang lain juga sakit itu otomatis kita gotong royong karena mereka tidak membayar sosial, ya kan? Kemudian juga untuk yang sosial sukarela, berarti mungkin saya koreksi Pak. Sosial sukarela itu kalau yang potongan bank itu hanya 900.000 sih. Oh iya, jadi bukan 2,7 tadi saya lihat. 2,7 mungkin rata-rata ya. Rata-rata selama dari Januari sampai ini tuh pernah ada yang tinggi itu. Ya, ya sebenarnya saya juga menghimbau kita para komisariat ini, karena tidak semua kita memberikan juga sumbangan sukarela untuk sosial. Kita pernah itu mengupdate siapa yang mau untuk nyumbang sosial dan kita potongkan lewat bank, itu sangat membantu. Jadi kalau memang tergerak untuk
membantu untuk menambah kas, apalagi kalau semakin kita usia senja itu semakin banyak yang sakit. Nah, mungkin perlu perlu saling peduli dengan kita yang sehat ini, memberikan yang sakit. Itu Pak mungkin yang masalah dana sosial ini. Terima kasih. Halo seperti demikian nih yang pertanyaan pertama. Mulai yang kedua tadi terkait dengan pertemuan. Kami sangat senang sekali apabila semua komisariat bisa mengumpulkan anggotanya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini kita kumpulkan yang 3 komisar di luar itu. Kalau belum memungkinkan, kita tawarkan ke komisariat di Solo. Kapan, pertemuannya di mana? Nanti bisa saja pertemuan di kantor atau di mana kan bisa. Ya, matur nuwun, itu sangat membantu sosialisasi kita ke anggota juga. Kemudian yang ketiga, yang bedah rumah. Jadi benar sekali Pak Joko, kriteria yang bedah rumah itu batasi seperti itu. Jadi yang tadi pertama sanitasi yang ramah lingkungan ya. Itu kriteria rumah sehat itu yang pertama adalah ventilasi, terus penerangan, ya, terus kamar tidur PMB yang sehat dan ruang tamu itu. Kemudian yang tadi bahan daur ulang itu maksudnya adalah apabila ruangan atau rumah itu perlu penggantian atap, itu dianjurkan tidak direnovasi total. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang bisa dipakai ulang. Jadi kita biayanya lebih ringan gitu. Jadi yang dimaksud seperti itu. Kemudian lampu yang ramah lingkungan, ya dulu itu Pak Sinardi itu punya program dengan itu ya, tenaga surya itu ya. Cuma setelah kesini kok jadi macet. Jadi dulu memang untuk kampanye dengan tenaga surya, yang masuk adalah Pak Sinar itu. Tapi insya Allah yang kita laksanakan sudah sesuai dengan itu Pak. Rekon data, tapi sudah sampaikan di sini. Insya Allah setelah pokok ini kita bisa menyampaikan data-data yang anggota yang belum memberi iuran hasilnya. Oh, jadi rekon lokasi. Memang benar sekali ya. Daerah irisan barat, selatan, utara itu sangat ini kan warisan dulu gitu. Area itu kan warisan zaman dulu. Mungkin bisa nanti kita sepakati aja areanya. Barat itu mana, batasnya mana, selatan mana, utara mana gitu aja. Boleh nanti kita pilihkan ada dalam waktu dekat ini ya. Jadi sambil nanti kita mau berusukan saat teman-teman bisa dengar, kita sudah punya datanya. Itu deh. Nanti kita rekon lokasi komisariat di Solo. Sebenarnya selama ini yang kita kelola itu kita udah nyaman Pak. Kita udah nyaman. Cuman saya tadi misalnya Yusuf Fahmi alamat dulu kan Sewu di daerah Hujan seperti itu, sekarang beliaunya di daerah Kalimantan. Nanti kita hanya ini
kita lakukan cara ada dengan para perusahaan yang lain. Oke, ada saja. Kita serahkan ke Pak Bin dan ini. Masih ada? Memang benar ya, Solo itu untuk iuran sosialnya paling kecil. 5.000 itu pun suami istri ya, tetap 5.000 ya. Kalau di Jogja, di Kudus memang seperti itu. Kalau suami istri dan punya anak itu ya 3 kali seperti itu. Cuman kita maunya seperti itu, Bu. Tapi kita masih ingat ya, dari 2.500 ke 5.000 aja saya dinengke sesepuh kita tuh sampai berapa bulan itu. katanya apa? Peduli sama anggota tapi kok malah memberatkan. Itu cuma 5.000 itu dan kita dinengke 3 bulan. Kalau 10.000 setahun. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Nanti kita pelan-pelan kita akan sounding ya. Mungkin pada saat pertemuan komisariat kita sounding ya. Keluarnya iuran seperti ini itu yang kita kelola hanya sekian. Kalau pengennya lebih baik ya kita harus ya, atur suwun. Ada lagi? Tambah. Apa? Ini bukan. Bagaimana yang disampaikan ini untuk wilayah itu jumlah PNS sekitar 35 orang. Terus yang hadir itu kurang lebih 25 itu paling banyak. Kemarin pertemuan sudah saya sampaikan kalau ada sosial 5.000 itu tiap pertemuan dia sanggup untuk semuanya iuran yang itu. Terus yang lainnya yang 10 itu pertama PMP-nya itu sudah sepuh. Yang kedua itu rumahnya jauh. Jadi kalau itu bukan diharuskan, kalau itu harus ikut. Itu ya gimana ya caranya? Sekian, matur nuwun. Jadi untuk bisa bertemu itu alhamdulillah ya. Jadi itu bonus. Tapi yang penting adalah kewajiban mereka. Walaupun tidak hadir dalam pertemuan, tapi kewajiban dia untuk iuran yang wajib itu minimal ya, itu bisa membayarkan iuran wajibnya itu. Dan tadi lupa rasanya tanya tadi yang tidak bayar malah dikasih itu sepertinya enggak, Bu. Jadi kita sudah ada listnya, Bu. Jadi yang tidak iuran ya dari kasih. Jadi misalkan gantung gitu ya, hanya cuma dari PPK saja. Mungkin itu sih sudah 1,5 bulan. Saya tambahkan satu aja. Usulan anggota baru ya Pak ya, anggota baru, dan saya kira juga mereka bukan dari staf yang pensiun. Bagaimana kalau yang iuran sosial sukarela kita sosialisasikan ulang barangkali pada saat senang gitu ya, ada iuran sukarela, barangkali seperti itu bisa dilaksanakan sehingga bisa tetap menambah. Itu bisa kita sampaikan lagi nanti pada saat itu. Cuman sebetulnya kita begitu beliau itu mendaftar ke kita sudah kita kasih, mereka itu sudah kita kasih welcome letter sebagai anggota BPK Solo, yang intinya ada program-program kita dan kita perlu dukungan iuran sosial. Tahu bahwa tulisan kita di web itu ada prestasinya, jadi kan bukan memondokan kita, tapi ini memang rasa terima kasih kami pada mereka sudah melaksanakan.
Terus terkait dengan tulisan-tulisan yang tidak sempat muncul, itu kemarin memang saya pas ngobrol dengan Pak Cucu, saya potong di Magelang kemarin itu memang sampaikan mohon maaf, tulisan Solo ada yang tidak sempat dimunculkan karena tadi yang saya sampaikan, kalau bisa minimal 1 maksimal 3. Jadi karena Pak Fatul itu beliaunya sudah sepuh dan sendirian, mohon maaf beliaunya belum bisa mengupload semua tulisan itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya membacakan suatu ini. Di antara kesunyian malam, aku berteduh di bawah rembulan, termenung sendiri mengingat masa silam. Sejenak rindu menyapamu. Dia berkata bahwa aku merindukanmu. Senyum indah di wajahmu terlukis sempurna di pikiranku. Tak ada kata yang tepat untuk menjelaskan indahnya senyummu. Aku tersenyum bersama luka mengingat lalu. Begitu indah masa kecilku dulu. Begitu indah waktuku bersamamu. Kini, di sini, di tempat ini, aku sangat merindukanmu. Jiwaku bergejolak ingin bertemu, namun alam yang memisahkan kita. Kau telah berada di sini. Senandung doa selalu kupanjatkan untukmu pahlawanku. Ayah, aku merindukanmu.